Badai spiritual yang tak terlihat berputar di sekitar Tianhua Zunze. Matanya yang acuh tak acuh beralih ke Bing Fu yang terkejut. Tubuhnya bergerak dan menghilang secara misterius. Bing Fu langsung berubah dingin. Tubuhnya buru-buru mundur saat dia berteriak. Teman, aku adalah Bing Fu dari Lembah Sungai Es. Masalah hari ini tidak ada hubungannya dengan Anda. Tolong jangan ikut campur dalam masalah hari ini karena Lembah Sungai Es. Lembah Sungai Es akan memberi Anda hadiah besar sebagai ucapan terima kasih setelah masalah ini selesai. Ada seutas kepanikan yang sulit disembunyikan di dalam tangisan Bing Fu. Dia tidak mengerti mengapa seorang anak kecil memiliki kelompok yang mengerikan seperti itu. Lembah Sungai Es, apakah sangat hebat, ini saja tidak bisa menghalangi saya. Ruang di depan Bing Fu berfluktuasi. Tianhua Zunze anehnya muncul dengan mengayunkan telapak tangannya. Telapak tangan ini terlihat lemah, tetapi Bing Fu merasakan kedinginan. Douqi dalam tubuhnya benar-benar meletus pada saat ini. Itu membentuk pelindung. Kekuatan semacam ini tidak layak disebutkan di mata Tianhua Zunze. Telapak tangan mendarat di pelindung tubuh Bing Fu. Kekuatan spiritual melonjak. Pertahanan armor es yang kokoh itu tidak tahan menghadapi kekuatan yang besar ini. Alhasil, armor es hancur dan ekspresi Bing Fu langsung berubah pucat dan mengeluarkan darah segar. Ekspresi Bing Fu berubah saat ia terbang mundur. Bing He, pimpin yang lain dan bunuh bocah itu. Bing He secara bertahap pulih dari kekejutan yang dibawa oleh Tianhua Zunze. Dia mendengar teriakan Bing Fu. Ikuti aku. Kita harus menangkap tubuh racun dengan segala cara dan membunuh bocah itu. Murid Lembah Sungai Es melirik Tianhua Zunze di langit dengan mata ketakutan setelah mendengar ini. Mereka berbalik ke medan pertempuran lain di aliran gunung. Bing Yuan sudah menunjukkan tanda-tanda dikalahkan oleh boneka iblis. Kenapa kalian semua tidak menyerang? Bing He menjerit keras ketika murid-murid Lembah Sungai Es ragu-ragu. Mereka buru-buru menyuarakan pengakuan mereka dengan hormat. Bing He menganggukkan kepalanya. Tubuhnya menembak ke arah Xiaoyan dengan kecepatan seperti kilat. Banyak murid lembah es mengaktifkan Douqi, mereka berubah menjadi banyak cahaya berwarna-warni yang mengelilingi Xiaoyan. Bing Fu matanya beralih ke Tianhua Zunze. Ekspresi gelap dan kejam melintas di atasnya. Dia mengambil inisiatif untuk menyerang Tianhua terlebih dahulu. Dalam situasi saat ini, hanya dengan menangkap Xiaoyan, mereka bisa membuat boneka dan tubuh spiritual misterius untuk menyerah. Kalau tidak, mereka hanya akan mati. Senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan. Serahkan itu padaku. Jangan campur tangan. Dokter peri kecil mengangguk. Pemimpin kelompok ini adalah Bing He, Bintang 2 Dozong, dan ada beberapa Do Huang. Xiaoyan pasti bisa berurusan dengan mereka semua. Xiaoyan melangkah maju. Tangannya membentuk banyak segel. Segera, sosok ilusi keluar dari antara alisnya. Itu berfluktuasi dan membentuk penampilan Xiaoyan. Ini adalah tubuh 3000 petir ilusi yang Xiaoyan telah latih kekuatannya puncak kelas Do Huang. Pergi, avatar spiritual mengangguk. Tubuhnya bergerak dan cahaya perak melintas di bawah kakinya. Dia menghilang dalam sekejap. Ia memblokir banyak murid lembah Sungai Es. Avatar spiritual yang tiba-tiba muncul menyebabkan Bing He terkejut. Matanya berubah dingin. Bocah, kamu punya banyak taktik. Namun dengan kekuatan bintang 1 Dozong, kamu masih belum sebanding dengan aku. Douqi melonjak keluar dari tubuh Bing He, itu membentuk 10 tusukan es yang tajam. Jika berita tentang apa yang terjadi hari ini mencapai lembah Sungai Es, kamu tidak akan bisa lagi tinggal di wilayah pil ini. Bing He tertawa. Tubuhnya berubah menjadi kilat saat dia menuju ke arah Xiaoyan. Xiaoyan hanya menggelengkan kepalanya sedikit. Orang ini hanyalah bintang 2 Dozong. Sosok Bing He muncul di depan Xiaoyan dengan ekspresi ganas. Tinjunya yang ditutupi dengan tusukan es menabrak dada Xiaoyan dengan cara ganas. Tinju yang berisi udara dingin datang ke Xiaoyan. Tapi dia hanya mengungkapkan senyum dingin. Tangannya terulur dan nyala hijau giok perlahan melonjak. Tinju yang dipenuhi dengan tusukan es mengenai telapak tangan Xiaoyan. Tapi es di atasnya langsung meleleh. Bahkan aura dingin yang terkandung di tangan itu tampaknya telah menemui musuh bebuyutannya. Tanpa dukungan udara dingin, pukulan dari Bing He tidak ada apa-apanya. 2 bintang Dozong dari lembah Sungai Es sebenarnya sangat lemah. Tangan Xiaoyan meraih kepalan tangan Bing He. Suaranya berisi ejekan samar. Ketidakpercayaan melonjak ke mata Bing He ketika dia melihat serangannya begitu mudah diblokir oleh Xiaoyan. Matanya menyusut melihat nyala hijau giok di tangan Xiaoyan. Api surgawi. Xiaoyan tersenyum. Octane Blast. Pukulannya dengan keras menabrak tubuh Bing He, dan kekuatan tersembunyi memasuki dirinya dengan cara seperti kilat sambil memiliki panas yang liar dan keras. Douqi di dalam tubuh Bing He benar-benar tanpa perlawanan di bawah kekuatan tersembunyi dari api surgawi. Aliran Douqi yang kacau dalam tubuhnya menyebabkan Bing He memuntahkan seteguk darah. Segera dia mengatur semua Douqi di dalam tubuhnya dan dikumpulkan di tangannya.
tangannya. Orang bisa melihat lapisan es tebal terbentuk di tangan Bing He. Es ini sejernih kristal. Selain itu ada garis seperti ular di atas es yang bergerak. Lengan ular es. Wajah Bing He merah saat raungan keluar. Udara dingin di sekitar Bing He langsung melonjak. Bajingan kecil, terima pukulan ini jika Anda punya nyali. Mata Bing He dipenuhi dengan niat membunuh. Orang bisa melihat udara di sekitarnya dengan cepat menggumpal menjadi banyak es batu setelah dia melemparkan tinjunya ke depan. Udara dingin yang mengejutkan menyerbu. Tapi ekspresi Xiaoyan tidak berubah. Api hijau giok melonjak keluar dari tubuhnya, berkumpul di tangan kanannya. Dalam beberapa napas itu berubah menjadi serigala api hijau, jad besar setengah kaki. Xiaoyan melemparkan tinjunya ke depan. Serigala api merau. Suhu yang menakutkan menguapkan udara dingin. Setelah itu, bertabrakan dengan lengan Bing He saat berikutnya. Gelombang udara tersebar setelah keduanya bertabrakan. Batu-batu besar di sekitarnya membentuk banyak retakan. Tabrakan ini hanya sesaat sebelum Bing He sadar bahwa es di tangannya dengan cepat meleleh dengan ekspresi kaget. Rasa dingin melintas di mata Xiaoyan. Keruk. Sekali lagi kekuatan lain muncul. Akhirnya es itu pecah di tangan Bing He. Fragmen es tersebar ke segala arah. Wajah Bing He pucat di hadapan pukulan berat ini. Ia mundur satu langkah. Akhirnya, mereka bertabrakan dengan keras dengan batu besar. Seteguk darah keluar. Setelah itu, dia mengangkat kepalanya. Wajahnya dipenuhi syok. Dia benar-benar kesulitan membayangkan bahwa bintang 1 Dozong bisa melepaskan kekuatan bertarung yang menakut. Sementara Bing He berjuang untuk berdiri sekali lagi, sesosok muncul di depannya dengan cara seperti hantu. Jari-jari kakinya menekan dahinya dengan lembut, menyebabkan seluruh tubuh Bing He segera menegang. Orang-orang dari lembah sungai es hanya pada tingkat ini. Ekspresi Bing He berubah putih. Tubuhnya bahkan tidak berani bergerak sedikit pun. Jika dia berani membuat gerakan sekecil apapun yang tidak biasa, kepalanya akan hancur berkeping-keping dengan ledakan. Dia menelan seteguk air liur. Jika kamu membunuhku, tidak ada tempat bersembunyi di daerah pil ini. Xiaoyan menatap wajah pucat Bing He. Karena aku telah campur tangan, secara alami aku tidak takut pada lembah sungai es apapun itu. Nada yang sombong. Jangan berpikir bahwa Anda memiliki kualifikasi untuk bertarung dengan lembah sungai es dengan memiliki tubuh spiritual dan boneka Dozong bintang 8. Kekuatan saya hanya peringkat di antara yang terlemah di antara tetua lembah sungai es. Selain itu, bahkan Bing He dan Bing Yuan berada di peringkat menengah. Jika para ahli sejati dari lembah sungai esku keluar, ibu kota yang kamu banggakan akan segera menjadi bahkan tidak layak disebut. Bing He tertawa dingin. Xiaoyan menyipitkan matanya. Lembah sungai es ini juga merupakan salah satu dari 3 lembah. Kemungkinan kekuatannya tidak lebih lemah dari lembah api. Karena Burning Flame Valley memiliki kekuatan seperti itu, lembah sungai es yang berperingkat di sebelahnya pasti tidak akan lebih lemah. Oleh karena itu, Xiaoyan tidak meragukan apa yang dikatakan Bing He. Bing He berpikir bahwa ia berubah pikiran. Nada suaranya juga menjadi sedikit lebih tenang. Jika kamu berinisiatif untuk menyerahkan tubuh racun itu ke lembah sungai esku pasti tidak akan membiarkanmu kalah. Dengan bakat Anda pasti akan ditempatkan di posisi penting oleh kepala lembah. Harus diketahui bahwa kepala lembah kita senang mengenal para ahli dari semua tempat. Kata-kata Bing He baru saja terdengar ketika dia melihat wajah Xiaoyan perlahan berubah suram. Segera, rasa dingin naik dalam hatinya. Tubuhnya baru saja bergerak ketika senyum dingin muncul di wajah Xiaoyan. Kakinya ditendang dengan cara seperti kilat. Itu dengan kejam melanda tubuh Bing He. Ia menabrak batu besar. Tetesan keringat dingin terus-menerus melonjak ke dahi Bing He saat ia perlahan-lahan meluncur turun dari batu besar. Bajingan kecil, cepat atau lambat kamu akan menyesali tindakanmu hari ini. Ledakan. Sosok putih tiba-tiba melonjak dari langit, segera menabrak batu besar di sampingnya. Seteguk darah segar dimuntahkan. Setelah itu, sosok ini perlahan bergulir ke bawah seperti mayat. Bing He shock segera melonjak ke matanya. Sosok itu sebenarnya adalah Ping Fu. Dia tampak hampir mati. Benar-benar merepotkan tanpa tubuh. Ini menjengkelkan hanya untuk berurusan dengan Dozong. Seorang tokoh tua perlahan muncul di samping Xiaoyan. Dia melirik Ping Fu. Aku benar-benar bersenang-senang memukulinya. Namun, Anda dapat yakin bahwa saya yang lama memastikan bahwa napasnya masih tersisa. Xiaoyan mengangguk. Wan Yao, Anda dapat yakin bahwa masalah ramuan obat kurang lebih sudah diselesaikan. Kemungkinan Anda akan segera memiliki tubuh sekali lagi. Sukacita yang sulit disembunyikan muncul di wajah Tian Huozunje ketika dia mendengar ini. Anak kecil, kamu benar-benar dapat diandalkan. Haha, penglihatan saya yang lama sama baiknya. Sebuah kilatan segera berkedip di mata Bing He ketika dia mendengar kata-kata Tian Huozunje. Penatua ini, lembah sungai es, kami mengkhususkan diri dalam pemurnian tubuh.
Lain itu, tubuh yang kita ciptakan akan memiliki beberapa kemampuan khusus. Selama Anda membantu lembah sungai es, saya melakukan satu tugas, Anda akan bisa mendapatkannya secara gratis. Senyum di wajah Xiaoyan ditarik, niat membunuh Yanat dan dingin secara bertahap melonjak di matanya. Tian Huo Zunje juga terkejut karena kata-kata Bing He. Dia melirik Xiaoyan. Senyum aneh muncul di wajahnya sesaat kemudian. Dia tersenyum dan berkata, lakukan apa? Kita bisa membahasnya. Bantu lembah sungai es menangkap tubuh racun. Lembah sungai es, saya dapat membantu Anda memperbaiki tubuh yang membuat Anda puas. Sukacita liar melonjak ke daerah mendalam mata Bing He. Jika dia mendengar ini, Tian Huo Zunze perlahan mengangguk. Setelah itu, tangannya dengan lembut bergeser ke leher Bing He. Dia juga merasakan ini tiba-tiba dan semua pori-pori di tubuhnya segera terbuka. Dia melemparkan telapak tangan ke arah Tian Huo Zunje di depannya. Retak Ling He patah di tengah suara pecah. Anak kecil, kamu seharusnya tidak memberi orang seperti itu kesempatan untuk berbicara di masa depan. Kalau tidak, perubahan tak terduga mungkin terjadi cepat atau lambat. Tian Huo Zunje secara acak melemparkan Bing He sebelum menoleh ke Xiaoyan dan berbicara dengan cara yang samar. Xiaoyan mengangguk. Terima kasih atas pengingat Tuan Tua Huo. Pertempuran di sisi lain juga harus berakhir. Cahaya perak segera keluar dari aliran gunung setelah suaranya terdengar. Setelah itu, muncul di depan Xiaoyan. Pada saat ini, tangan Earth Demon Puppet memegang Bing Yuan yang berwajah berdarah. Ketika dia melihat Bing Fu dan Bing He, kekejaman segera melesat keluar dari matanya. Dia menatap Xiaoyan dengan penuh perhatian. Bajingan kecil, kalian semua tidak akan bisa melarikan diri. Xiaoyan samar-samar tersenyum. Matanya beralih ke para murid dari lembah sungai es. Dia memerintahkan, bunuh mereka. Jangan biarkan ada yang hidup. Boneka iblis segera muncul ketika kata-kata ini terdengar. Itu menuju murid lembah es. Segera, banyak jeritan menyedihkan terdengar dari tepi aliran gunung ini. Di bawah kekuatan yang ganas dari boneka iblis, hanya 4 murid lembah sungai es ini yang berhasil melarikan diri. Tapi kecepatan mereka jauh lebih rendah daripada boneka iblis. Mereka semua ditangkap setelah pengejaran singkat. Boneka iblis ditutupi dengan aroma darah, kembali setelah membunuh semua murid lembah es. Avatar spiritual Xiaoyan juga kembali bersamanya dan mengembalikannya ke antara alisnya. Setelah itu, dia mengalihkan pandangan ke arah Bing Fu yang bergetar dan tersenyum ketika dia berkata, aku ingin tahu sesuatu. Mata Bing Fu menatap tajam ke Xiaoyan. Dia tidak berharap Xiaoyan menjadi begitu kejam. Bajingan kecil, jangan berpikir bahwa lembah sungai es tidak akan menyadari apa yang terjadi di sini dengan membunuh semua orang. Tunggu saja, beberapa saat kemudian, Anda akan menjadi target yang diinginkan dari lembah sungai es. Pada saat itu, tidak akan ada satu tempat pun yang bisa jadi tempat persembunyian di wilayah Pil. Xiaoyan sedikit mengerutkan kening. Dia melengkungkan jari-jarinya saat gumpalan api hijau giok perlahan naik. Setelah itu ditekan dengan lembut di bahu Bing Fu. Wajah Bing Fu juga menjadi terdistorsi dari rasa sakit yang hebat. Aku ingin tahu apa itu Ice Zone Force yang kamu sebutkan sebelumnya. Xiaoyan menarik jarinya setelah menyaksikan wajah Bing Fu yang menyimpang dan menuntut jawaban. Mata Bing Fu ganas. Dia benar-benar mengabaikan kata-kata Xiaoyan. Wajah Xiaoyan acuh tak acuh. Jarinya menekan Bing Fu sekali lagi tanpa mengatakan apa-apa. Asap putih naik dan seluruh tubuh Bing Fu bergetar. Wajahnya menjadi buas luar biasa karena rasa sakit yang hebat. Xiaoyan perlahan menarik jarinya dan dengan acuh tak acuh menuntut, bicaralah. Napas Bing Fu menjadi liar. Dia berkata dengan suara serak, Ice Zone Force adalah doji unik dari lembah sungai es saya. Seseorang harus mencapai kelas Dozong untuk membuatnya. Jika Ice Zone Force ini memasuki tubuh seseorang, ia akan diam-diam bersembunyi dan secara bertahap membekukan darah dan pembuluh darah di tubuh seseorang. Bagaimana cara mengatasinya? Tidak ada metode untuk mengatasinya kecuali kamu meminta kepala lembah dari lembah sungai es untuk melakukannya secara pribadi. Namun, saya tidak berpikir bahwa Anda mampu melakukannya. Bing Fu tertawa keras. Mata Xiaoyan berubah sedingin es. Dia mengabaikannya dan sedikit mengangguk ke Tian Huo Zunze. Dia baru saja mengambil beberapa langkah ketika dia mendengar suara retakan tulang yang dipancarkan dari belakang. Ini adalah jiwa mereka. Simpan. Xiaoyan meraih 3 botol batu jiok yang melesat dari belakangnya. Dia melirik mereka dan menyimpannya di storage ringnya. Setelah itu, dia dengan cepat berjalan ke dokter peri kecil. Dia dengan lembut berkata, ayo, tinggalkan tempat ini dulu. Aku akan memikirkan cara untuk berurusan dengan apa yang disebut Ice Zone Force. Dokter peri kecil mengangguk dengan lembut. Mata cantiknya menatap pria muda di depannya. Xiaoyan mengulurkan tangannya, meraih pinggang dokter peri kecil. Setelah itu, ia menyuruh boneka iblis untuk membawa Xinlan yang bersembunyi. Dia dengan cepat bergegas menuju daerah yang lebih dalam dari Fallen God Stream. Lingkungan aliran gunung ini segera menjadi sunyi setelah kelompok Xiaoyan pergi. Hanya mayat dan darah
segar di seluruh tempat memberikan indikasi pertempuran intens yang telah meletus di tempat ini sebelumnya.